coding dan kecerdasan artifisial. Pagi hari ini kalian semua sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Iya. Semangat buat kalian semuanya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, lebih baik alangkah baiknya kalau kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih buat kalian semuanya. Baiklah anak sekalian, sebelum Pak Yopi melanjutkan pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, ada baiknya kalian menyimak dulu video yang akan diputar oleh Pak Yopi. Sebentar. Pengenalan computational thinking. Hai teman DJ, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari teknologi, mencatat tugas pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Sebelum lanjut, coba-coba menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Itu sekarang dapat penyimpanan. Pertanyaan, kompar kelompok anak yang mana yang masukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Ya, ini tadi adalah salah satu video tentang pengenalan masalah coding, yaitu kita berpikir secara komputasional. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian melihat tadi video tentang berpikir secara komputasional, berpikir komputasional itu yang bagaimana? Berpikir komputasional itu berpikir yang logis, efisien, ya kan? Seperti kita berpikir seperti komputer, ya kan? Seperti itu. Jadi diharapkan kalian ke depan bisa menyelesaikan suatu masalah itu secara efisien, logis, sederhana. Seperti pada saat kalian mengetik atau menaikkan sesuatu dari komputer sehingga bisa menjawab, seperti itu. Sekarang saya tanya jika kalian seorang robot, bagaimana kamu menyusun langkah pada saat membuat teh hangat? Apa dulu yang dipersiapkan? Air panas. Air panas. Masa langsung ada air panasnya? Jelas. Masa ada jelasnya dulu? Tehnya. Yang pertama kali kita apa? Kita siapkan pancinya dulu. Habis panci ada airnya. Kemudian ada kompor. Kemudian ada gula, ada teh, ada gelas. Setelah itu baru kita nyalakan. Kita tuangkan dulu airnya dalam panci. Kemudian kita nyalakan kompor, kita rebus airnya. Setelah mendidih, baru kita tuangkan ke dalam gelas, kemudian dikasih 1 atau 2 sendok teh dan gula, kemudian diaduk dan siap untuk disajikan. Nah, seperti itulah yang disebut dengan berpikir secara komputasional. Konsep dari berpikir komputasional
komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama tadi waktu di video kita bisa melihat ada namanya dekomposisi. Untuk memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikerjakan. Kamu harus berangkat berkemah. Apa saja yang harus kamu bawa? Tongkat, terus sepatu apalagi? Baju ganti. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola, mencari pola atau kesamaan yang bisa digunakan kembali. Kalau sudah menggunakan pola, berarti itu adalah sesuatu hal kebiasaan yang sering dilakukan dan kita hafal. Contoh yang paling nyata, Ino mau pergi dari kelas ini mau pergi ke toilet. Setiap jam 9 pagi pasti Ino minta izin kepada gurunya untuk ke toilet, entah itu BAB, entah itu buang air kecil, ya. Nah, itu sudah dilakukan beberapa kali setiap hari. Akhirnya teman-teman lain sudah hafal. Oh, berarti tiap jam 9 pagi Ino minta izin ke Pak Guru untuk ke abstraksi, yaitu mencari atau menyaring informasi yang relevan, konsentrasi pada bagian penting dan abaikan yang tidak perlu. Ke Jatim Park, kalian berangkat naik bus. Setelah itu naik bus, kalian nanti ada yang tidur, ada yang bernyanyi ria. Habis dari sana nanti turun, kalian beli es krim, ya kan? Habis beli es krim, habis itu foto-foto kesana kemari sebagainya. Nah, kemudian kalian disuruh menceritakan kepada teman kalian, kemarin bagaimana? Enak nggak di Jatim Park? Apa ya? Coba ceritakan. Kan nggak mungkin kamu akan menceritakan yang pertama kali saya naik bis. Setelah naik bis saya duduk, kemudian saya berdoa, habis berjalan, di tengah perjalanan kami gembira. Enggak seperti itu. Jadi kalian mencari bagian-bagian terpenting yang bisa untuk kalian ceritakan. Oh, di sana itu tepat jam 8 pagi itu udah nyampe di Jatim Park. Di sana kita langsung beli tiket, kemudian kita bermain-main bersama. Jadi cari bagian-bagian penting saja yang relevan dengan apa yang akan kamu ceritakan. Tidak usah kamu ceritakan yang tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan teman kalian. Berpikir komputasional adalah algoritma, menyusun langkah-langkah berurutan untuk solusi. Bayangkan saja kamu sedang menyiapkan bekal makan untuk dibawa ke sekolah. Ya, dibawa ke sekolah. Apa yang harus kamu siapkan? Ya, apa itu? Kotak berisi makanan, terus botol minum, terus sendok, terus gula. Saya akan beli lembar siapan, lembar kerja, pesan. Komposisi pesta ulang tahun. Bayangkan kamu akan merencanakan pesta ulang tahun. Tuliskan langkah-langkah secara berurutan. 1. Menyiapkan kue. 2. Menyiapkan undangan. 3. Menyiapkan tempat. Berikutnya, Pengenalan pola terhadap pola. Lihat urutan berikut dan isi pola yang hilang. 2, 4, 5. berikutnya apa? Setelah 2, 4, terus 8, ya. 10, Ya. 12, 14, 16. Oke, terima kasih semuanya. Kamu tulis banget dan refleksi. Prinsip mana yang paling kalian suka dari 4 tadi itu? Apakah di komposisi, apa pengenalan pola, apa abstraksi, atau algoritma? Pilih salah satu. Prinsip mana yang kamu paling suka kerjakan? Saya paling suka abstraksi. Ya, Karena saya suka mengurutkan pola. mengurutkan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional? Jawabannya adalah apa, Kisah?
menyaring informasi yang saja. Yang lain mungkin? Ya, ternyata apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional yaitu adalah memecahkan masalah yang besar menjadi kecil, meningkat di rumah apa saja langkahnya, ya. Dan besok dikumpulkan. Mungkin itu saja yang bisa Pak Yudi sampaikan pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat dan tugas diselesaikan rumah besok dikumpulkan. Kawan-kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.